kita ada pemasangan batok segera dilaksanakan. Baik, segera saya laksanakan. Tetapi apakah sudah mendapat persetujuan dari Pangeran Diponegoro karena pemasangan batok tersebut akan melewati Pangeran Diponegoro? Biarkan saja, apa pedulimu padanya. Ini demi kelancaran pembangunan. Setelah Pangeran Diponegoro tahu, beliau memerintahkan rakyat untuk mencabuti batak-batak tersebut. Kemudian Patih dan Rejo datang. Siapa yang menyuruh kalian untuk mencabut batok-batok ini? Kasar kembali dengan benar. Patih dan Rejo mengutus pasukan Macanan untuk menjaga batak-batak tersebut. Dengan keberaniannya, pengikut Pangeran Diponegoro mencabuti batak-batak tersebut dan menggantikan dengan tombak sebagai isyarat. Mulailah pemberontakan di tengah medan perang. Bagaimana Tuan, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan cara ini? Tunggu sampai habis, saya akan memikirkan di mana kita akan berlindung. Tetapi keadaan semakin sempit dari sergadu Belanda. Setelah Pangeran Diponegoro mempertimbangkan, beliau telah memutuskan agar pasukannya berlindung ke arah Bukit Selarung. Mari kita buat benteng pertahanan Gua Selarung ini. Siap Tuan, akan kami lakukan demi perjuangan kita bersama. Kemudian Pangeran Diponegoro menyusun siasat dengan merencanakan untuk menyerang keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda. Sebagai pemimpin, Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi, Alibasa Senta, dan Kyai Aja sebagai pengawas spiritual dalam perang ini. Perang ini semakin meluas hampir di seluruh Jawa. Karena itu, Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya. Kekuatan pasukan kita untuk melawan Diponegoro kirim mereka Tegal dan Pekalongan dan dia ke daerah Banyumas. Tapi kita harus benar-benar memperkuat pasukan. Bagaimana kalau kita meminta bantuan dari pasukan kita yang berada di Sumatera Barat? Lakukan saja kalau memang itu mendapat baik. Belanda menghancurkan pos-pos pertahanan pasukan Diponegoro. Kemudian pos Diponegoro dari Gua Selarong dipindahkan ke Deksa oleh pimpinan Alibasa Senta. Alibasa Senta berhasil mengalahkan Belanda di daerah bagian barat dan pasukan Diponegoro pun mendapatkan kemenangan. Bagaimana kalian ingin kenapa menghadapi Diponegoro? Terus kalau begini caranya kita bisa habis dalam perang. Tapi kami sedang menjalankan rencana yang telah disusun. Alasan akan membuat strategi benteng. Pada tahun 1827, perlawanan Diponegoro berhasil dikalahkan oleh Belanda. Para pemimpin yang membantu Diponegoro mulai banyak yang tertangkap walaupun perlawanan rakyat masih terjadi. Serang habis pasukan Belanda. Jangan sampai kita mau ditindas. Siap Tuan, sampai pun sudah kami tewaskan. Pasukan Belanda mencoba mendekati Alibasa Senta untuk berunding, tapi ia selalu menolak. Bagaimana ini? Apakah kita tidak membuat tembak melalui ajaran kita? Apakah kita bisa meminta bantuan area Prawiro di Ningrat? Mungkin bisa, kami akan meminta bantuan kepadanya. Setelah itu, pihak Belanda berhasil meminta bantuan Arya Prawiro di Ningrat. Kenapa tidak menerima saja kepentingan yang akan diadakan oleh Belanda? Mengapa Belanda itu musuh kita? Yang ku tahu Belanda ini mengadakan rundingan dengan memberikan banyak keuntungan. Alibasa Senta pun menerima ajakan untuk berunding. Bagaimana Tuan Alibasa? Apa yang ingin Anda pertahankan dan apa yang bisa kami dapatkan?
Biarkanlah aku dan pasukan kalian Diponegoro berjuang di jalan Allah dan jangan cegah aku untuk melepas cerpen ini. Baiklah, akan kami berikan. Tetapi setelah perjanjian ini tanggal 24 Oktober 1829, kalian semua harus menyerahkan diri ke ibu kota negeri Yogyakarta. Kemudian ditandatanganilah perjanjian timur diri antara Ali Basyah Sentet dengan pihak Belanda. Penyerahan diri atau tertangkapnya para pemimpin pengikut Diponegoro merupakan pukulan berat bagi perjuangan Pangeran Diponegoro. Kemana Diponegoro pergi? Cari sampai dapat. Tidak tahu Tuan, Diponegoro selalu bergerak dari pos satu ke pos yang lain. Kita beli saja sayembara. Apakah isi sayembara itu akan segera kami sebarluaskan? Buat saja pengumuman siapapun yang dapat menerahkan Diponegoro dalam keadaan hidup atau mati karena mendapat hadiah Rp20.000. Negara pihak Belanda menyebarkan luaskan sayembara tersebut, tetapi tidak ada satupun yang tertarik. Pihak Belanda berhasil menemukan Diponegoro di daerah Gombong. Tipuan dari Belanda berhasil menyerahkan Diponegoro dalam keadaan hidup. Kemudian ia dikirim ke Semarang dan menuju pelabuhan untuk diasingkan ke Sulawesi Selatan hingga Pangeran Diponegoro meninggal di benteng Belanda yang berada di Makassar, yaitu Benteng Fort Rotterdam.